Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria Ivonta Munete, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Ingin melakukan sosialisasi untuk ujian akhir semester dengan mata kuliah PBAK. Dengan MK PBAK, dosen pengampun Dr. Randa Debbie Kristi Rende, MSc. Saya dari Fakultas Keperawatan kelas 7A. Saya ingin mensosialisasikan materi tentang penyuluhan anti korupsi. Apa itu anti korupsi? Anti korupsi adalah tantangan besar yang menghambat pembangunan, meningkatkan ketidakadilan, dan termasuk kepercayaan masyarakat. Untuk mencegah korupsi diperlukan kesadaran dan pemahaman yang kuat di seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan dan pembiasaan perilaku anti korupsi harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan masyarakat. Definisi korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang meragukan pihak lain atau masyarakat umum. Contoh perilaku korupsi: menyogok atau mendapatkan layanan lebih cepat, manipulasi data atau laporan keuangan, menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Bentuk-bentuk korupsi: suap. Suap memberikan uang, barang, atau hadiah untuk mempengaruhi keputusan seseorang. Nepotisme, memprioritaskan keluarga atau teman dalam pengambilan keputusan tanpa pertimbangan kelayanan. Penyalahgunaan anggaran, menggunakan dana publik untuk keperluan pribadi. Pemesaran, memaksa seseorang memberikan uang atau layanan di luar prosedur resmi. Dampak korupsi ekonomi: menyebabkan kerugian negara dan memperlambatkan pembangunan. Sosial: meningkatkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Berikut moral: merusak nilai-nilai kejujuran dan integritas masyarakat. Kepercayaan publik: mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi publik. Penyebab-penyebab korupsi: 1. Moral yang lebih lemah, kurangnya nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. 2. Budaya primitif, memberikan atau menoleransikan tindakan korupsi kecil. 3. Keseluruhan, keinginan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan secara tidak sah. Dan yang keempat, kurang pengawasan, tidak adanya kontrol yang efektif terhadap pengelolaan sumber daya. Strategi pencegahan korupsi: 1. Pendidikan nilai-nilai anti korupsi, menamakan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak dini. 2. Mengajarkan kepentingan menghargai hak orang lain dan mematuhi aturan. Dan yang ketiga, jujur, tidak berbohong atau memanipulasi informasi. Yang berikut, transparan, terbuka dalam pengelolaan uang sumber daya. Yang ketiga, melapor, berani melaporkan tindakan korupsi yang tidak diketahui. Peran keluarga, teladan orang tua. Orang tua harus menjadi contoh dalam perilaku jujur dan bertanggung jawab. Diskusi keluarga, membahas pentingnya integritas dan dampak korupsi, membiasakan hal positif, mengajarkan anak-anak tidak mengambil hak orang lain seperti tidak menyontek. Peran komunitas, mengalahkan kampanye anti korupsi di lingkungan sekitar, membentuk kelompok masyarakat yang peduli terhadap integritas seperti forum warga anti korupsi, meningkatnya pengawasan kolektif terhadap pengelolaan sumber daya bersama. Yang terakhir, korupsi adalah masalah bersama yang membutuhkan solusi bersama dengan menamakan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Kita dapat membangun masyarakat yang bebas dari anti korupsi. Mari mulai dari sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk menciptakan budaya anti korupsi yang kuat.
Terima kasih. Sampai di sini penyuluhan saya. Terima kasih. Inilah video ujian akhir semester saya. Sekian dan terima kasih. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.